Geda gedi geda oh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Marom, mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Komputer dan Bisnis, prodi Rekayasa Keamanan Cyber. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebocoran data milik pribadi. Apa saja yang tergolong data pribadi? Yang pertama, sebelumnya ada data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah contohnya. 1. Nama lengkap. 2. Nomor identifikasi. 3. Alamat. 4. Tanggal lahir. 5. Nomor telepon. Dan 6. Foto atau video, dan seterusnya. Penyebab kebocoran data tersebut dan cara menghindarinya. Kebocoran data pribadi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Berikut adalah penyebabnya. Yang pertama, serangan cyber atau cyber attack. Serangan seperti phishing, malware, ransom, atau brute force sering digunakan untuk mencuri data pribadi. Keamanan sistem yang lemah. Perangkat lunak atau sistem yang tidak diperbarui outdated memiliki celah keamanan atau kata sandi yang lemah dapat menjadi pintu masuk bagi peretas. Terus kesalahan manusia. Karyawan atau pengguna yang kurang paham keamanan cyber seringkali menjadi penyebab kebocoran, seperti mengklik tautan berbahaya ataupun menggunakan jaringan wifi publik tanpa keamanan yang memadai. Metode yang digunakan sebagai bentuk ancaman tersebut. Berbagai metode serangan yang digunakan oleh penjahat cyber untuk mencuri data pribadi atau merusak sistem biasanya sangat beragam dan terus berkembang. Yang pertama, phishing. Phishing adalah teknik penipuan di mana penyerang berpura-pura sebagai entitas terpercaya, biasanya melalui email, SMS, ataupun situs web palsu. Tujuannya untuk mengelabui korban. Yang kedua, ada malware. Malware adalah perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri data, atau mendapatkan akses ke sistem. Yang ketiga ada ransomware. Ransomware adalah bentuk malware yang mengunci atau mendeskripsikan data korban dan meminta tebusan agar akses dikembalikan. Ya, selanjutnya kita bakalan ngecek email kita ya teman-teman melalui beberapa web yang sudah disediakan. Yang pertama itu web pertama adalah Periksa Data ya. Nah, kita masukkan email kita. Nah, lalu klik periksa sekarang. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah dan disitu sudah ada penjelasan ringkasnya ya, tanggal dan sedikit datanya ya. Nah, lalu kita klik selengkapnya. Di sini data yang bocor itu adalah email, alamat IP, nama lengkap, dan password ya teman-teman ya. Terus dan di update itu 28 Februari 2024. Nah, lalu kita menggunakan website selanjutnya ya teman-teman, yaitu I been pioneer ya teman-teman. Nah, lalu kita masukkan email kita, lalu klik pioneer. Nah, di sini tuh keluar informasi oh no pioneer ya teman-teman, yang artinya itu email kita tuh mengalami kebocoran ya teman-teman.
dan kebocorannya itu sama seperti di website sebelumnya, yaitu password, alamat IP, dan email. Lalu kita menggunakan website selanjutnya ya, yaitu DHShead. Kita klik search. Nah, di sini ada verifikasi human ya teman-teman. Kita klik aja. Lalu kita scroll ke bawah. Kita lihat di sini ada tulisan field. Kita klik. Kita cari email ya. Nah, lalu kita masukkan email kita yang tadi ya. Lalu kita klik search. Nah, di DHShead ini berbeda ya, seperti di Have I Been PWNet dan juga periksa data ya, karena di sini tertulis 0 kebocoran data ya, yang artinya email kita tuh sudah tidak bocor dikarenakan email kita sudah diganti password ya teman-teman. Nah, lalu kita ke website selanjutnya yaitu Avast.com. Nah, lalu kita masukkan email kita sama seperti tadi. Nah, lalu cek now. Nah, di sini juga sama ya. Tertulis bahwa email kita tuh selamat atau udah tidak mengalami kebocoran dikarenakan password kita tuh sudah berubah dari yang sebelumnya. Lalu kita menggunakan website selanjutnya yaitu Mozilla Monitor. Kita klik add email address. Nah, lalu kita masukkan email kita. Nah, di sini ada tulisan send verification link. Nah, kalau kita klik, nanti email kita bakalan dapat email dari Mozilla Monitor ini. Nah, setelah nanti dapat email tersebut, itu terdapat link ya. Nah, kalau kita klik link tersebut untuk verifikasi, itu akan diberitahu email kita masih dalam keadaan bocor atau sudah benar ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kasus kebocoran data ya yang ada di Indonesia. Yang pertama, ratusan juta data pemilih dari situs KPU diduga diretas. Apa akibatnya? Sebanyak 204 juta data pemilih pemilu 2024 diduga telah dicuri dari situs Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pakar keamanan cyber mengatakan timnya telah mencocokkan sejumlah sampel data yang dijual di situs Batch Forum dan mengklaim hasilnya mirip. Lalu peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM menilai kebocoran data ini bisa menimbulkan penyalahgunaan data seperti disinformation dan berpotensi digunakan untuk kampanye politik secara personal. Selanjutnya ada contoh kebocoran data lainnya ya teman-teman, yaitu kebocoran datanya pada situs belanja online ya, atau biasa kita sebut itu e-commerce ya, yaitu Lazada mengalami kebocoran. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meminta kasus kebocoran data yang baru-baru ini terjadi pada e-commerce dan layanan digital Lazada dan cermati untuk ditangani serius. BPKN meminta dilakukan audit kembali terhadap situs keamanan informasi semua penyedia layanan digital ini. Untuk itu kami mendesak perlu ada investigasi mendalam dan menyeluruh terhadap kebocoran data pengguna. Lalu juga ada kebocoran data nasabah BRI Live ya teman-teman. Kasus dugaan bocornya data 2 juta nasabah BRI Live menjadi lampu merah bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi keamanan data pribadi masyarakat.
Data 2 juta nasabah BRI Live diduga bocor dan dijual secara online. Informasi bocornya data nasabah BRI Live diunggah sebuah akun Twitter pada Selasa 27 Juli 2021. Dalam unggahan tersebut tertulis bahwa pelaku mengancam menjual data sensitif milik BRI Live. Peretas disinyalir mencuri 250 GB nasabah perusahaan asuransi tersebut dan dijual seharga 7.000 US dollar atau setara 100 juta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.